Sebenarnya kalau kita turun di Turunan Balat ini sayang kalau tidak lihat-lihat souvenir ya. Ini adalah souvenir kerajinan khas Turki, yaitu ada sabun yang isi kaleng setelah aku beli, dan juga tatakan tuh. Misalnya kayak di situ di pintu tadi ada tatakan yang di sebelah sana. Kemudian ada magnet kulkas juga. Gak hanya ke tempat sekolah peninggalan zaman dulu tadi, kita bakal ke Museum Porphyrogenitus. Jadi kenapa disebut Porphyrogenitus? Jadi ternyata itu merupakan gelar bagi pangeran atau penerus generasi yang lahir di istana di zaman Kekaisaran Bizantium. Jadi ini merupakan tanda keberlangsungan dinasti sehingga mereka menyebut pewaris tahta itu dengan sebutan Porphyrogenitus. Nah, jadi inilah tempat titik masuknya tadi di wisata Balat. Sebenarnya tidak ada nama resmi untuk wisata ini ya, cuma biasa dimulainya dari sini, lalu lurus terus setelah kuliner, terus kita masuk ke kawasan gereja dan kawasan sekolah sampai di warna-warni tadi. Bayangin guys, ini kayak diskon besar-besaran guys. Kalau cuma 40 tele berapa tuh? 4 kali 4 sudah 160 ya? 16.000. 16.000, oh my god. Ada onta. Kalau nggak ada motor naik onta aja guys. Naik onta. Ayo kan naik beruang aja guys. Ya kayak ngopi motor. Kita naik beruang aja. Nah, itu emang diperes jadinya dikit ya. Kayaknya ini cuma setengah dari delima yang gede itu tuh yang di bawah situ. Katanya kalau aku belum nikah disuapin karena aku udah nikah. Ama sen evli değilsin. Kameramen belum nikah soalnya. Kamerayı ver ona hadi. Tetap asem sih. Tambah lagi guys. Iya. Tapi beneran guys, delima Turki itu pekat banget. Habis ini jangan lupa selalu stay tune terus karena aku mau ngajak teman-teman ke tempat yang lebih keren lagi daripada sekolah merah tadi. Aku juga nggak sabar, tapi kita doping energi dulu. Oh iya, ini tadi totalnya dua tuh cuma 120. Yang ukuran sedang ini 80, yang aku 40, tapi dia dapat satu buah full, aku separuh aja nggak habis kayaknya. Kalau dalam rupiah berarti dua ini 50 ribuan lah. Ya Allah. Aku seneng banget guys karena aku punya kartu sakti bernama kartu mahasiswa. Jadi ternyata museum card nggak bisa. Terus harganya itu 300 lira alias sekitar 120.000. Tapi karena aku punya kartu mahasiswa dari Unip, aku cuma bayar 25 lira alias sekitar berapa 12.000. Jadi dapat diskon banyak. Nah, terus di tiketnya ada gambar istananya. Oke, coba kita lihat ada apa aja ya, tapi kita lihat denahnya dulu. Oke, jadi kita sekarang di pintu masuk, kemudian kita merekam ini yang dipanjang-panjang ini nih tempat kita sekarang. Ini namanya historical wall. Jadi sobat around the world, tadinya tuh kayak di pintu masuk tuh ini ada air-airnya. Kalau teman-teman kesini, ini tuh dibilang Sukanale alias kanal air. Tapi ya tentunya udah udah nggak bersisa lagi. Sudah dilantakkan oleh Ottoman. Ini dibangun sama pemerintah lokal. Ini makanya aku salut banget sama pemerintah Turki itu sangat menjaga gitu heritage-nya. Terus ini kira-kira tuh dulu kayak gitu loh.
zaman Bizantium dulu ya, bukan zaman Ottoman. Itu desanya, kira-kira terus yang besar itu Tekfursaray Müzesi alias istana ini. Jadi ada apa sih di istana ini? Sebagian besar udah runtuh ya. Dan ini dibangun kayak apa-apa aja yang ditemukan di istana ini, yaitu gelas-gelas, karena gelas itu juga populer digunakan di abad 17. Ini bukan Ottoman ya, tapi dari era Bizantiumnya. Ada lagi di sebelah sana. Oh, ini cerita ya. Kasih tahu proses pembuatan gelas, dibakar terus di shaping, ya mirip-mirip keramik, tapi kalau ini lebih keramik sih teman-teman. Sekarang kita akan melihat Istanbul dari observation terrace alias tempat untuk memandang-mandang. Gimana rasanya naik ke atas istana pakai tangga ini? Licin kayaknya nih kalau basah. Ini tuh ada liftnya, tapi buat orang-orang yang orang-orang yang NGW apa sih, disabilitas. Dipasang ini guys, jendela. Yuhu. Di sebelah kiri aku ada keramik yang berasal dari abad ke-19 dan ditemukan juga di istana ini. Tapi sebelumnya aku ingin memperlihatkan keramik mozaik juga. Ini khas Ottoman dan setelah dicek ini berasal dari abad ke-18 dan juga tidak diketahui nih kenapa bisa berada di museum. Jadi mereka ditemukan saja gitu di istana ini. Kemungkinan istana ini di zaman Ottoman juga ditempati untuk waktu yang lain ya. Jadi karena kita habis dikasih lihat porselen, kita dikasih fasilitas menggambar, tapi bukan menggambar beneran guys. Ini aku ambil warna biru, terus kita warnain teratainya. Kutuk. Maafkan saya pemirsa yang sangat tidak berbakat. Soalnya ada yang kuningnya di mana ya? Ini kuning sini. Kutuk. Nah, terus tinggal yang merah. Tapi kalau seandainya kita pengen warnain ulang, kita tinggal pencet reset aja. Gini. Atau kalau yang tadi kita suka gitu warnain, terus kita email ke kita juga bisa. Mungkin mau di print, ditaruh di rumah gitu kan, kenang-kenangan masuk ke Istana Floristakta. Cuma sekarang lebih kayak jadi museum aja gitu. Aku belum melihat sesuatu yang spesial banget, karena hal yang mengagetkan adalah ditemukannya keramik-keramik zaman Ottoman juga, sedangkan istana ini adalah peninggalan zaman Bizantium. Jadi guys, ini diliatin video-video saat penggalian di tahun 93 sampai 98 di pintu masuk banget. Nah,
hasil penggaliannya tadilah yang kita lihat di atas tuh, kayak serpihan-serpihan, piring-piring. Tahun 95 juga. Ya ternyata lama juga ya penggalian ini. Oke guys, itu tadi kita udah lihat isi istananya kayak gimana, dan ya tidak banyak yang bisa di-recover memang. Cuma peninggalan sedikit-sedikit. Sekarang aku mau bawa Sobat Around the World ke The Walls of Istanbul. Oke, ini dari sini 240 meter. Jadi kalau seandainya someday, kita bicara someday, suatu hari teman-teman kesini, sekalian ke pintu masuk Sultan Al-Fatih, atau kita sebut di sini Fatih Sultan Mehmed saat memasuki Konstantinopel. Oke, apakah Sobat Around the World sudah siap menjadi saksi sejarah? Mari berjalan selama 4 menit. Oke Sobat Around the World, sekarang kita sudah berada di destinasi terakhir di hari ini, yaitu Wall of Istanbul atau The Walls of Constantinople. Ini masih asli guys. Jadi dulu ini dibangun oleh Kaisar Romawi yang bernama Konstantinus I. Nah, saat dia mendirikan ibu kota baru Romawi yang bernama Konstantinopel, ia membangun pertahanan alias benteng, kita bisa bilang benteng, untuk melindungi kotanya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke saksi bisu sejarah pergantian kekuasaan. Pada di sini dituliskan pada tanggal 1453 kota ini jatuh ke tangan Fatih Sultan Mehmed. Oke Sobat Around the World, itu dia petualangan kita hari ini di kawasan Fener Balat, Istanbul.